بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami' yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di minggu yang lalu kita telah menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala nasirun waliyul ladzina amanu. Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan lindungan, Allah memberikan naungan kepada siapa? Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, di mana mereka telah keluar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka minadh dhulumat, dari kegelapan ilan nur, kepada suatu hal yang terang, cahaya. Maksudnya bagaimana? Dari kegelapan ke sesuatu yang terang. Maksudnya di sini dari kekufuran dalam keimanan. Ini ayat ini turun kepada mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang hidup bersama Nabi, orang dekatnya Nabi, bahkan keluarganya Nabi, mereka tidak mendapatkan bagian yang terbesar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tahdi man ahbabta, innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kehendaki. Hidayah tersebut adalah milik Allah. Tetapi di sini ada asbab. Sebabnya diutus seorang nabi mengajak untuk beriman. Berarti kalau sudah beriman kepada Nabi, berarti ini adalah bagian daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari asbab dijalani oleh Nabi. Bahkan Nabi berkeinginan untuk semua orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Quraisy ini semuanya beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasannya hidayah adalah miliknya Allah memang. Tetapi di sini Allah memberikan akal, memberikan pemikiran, kebenaran, kejujuran, kecerdasan, kebajikan terhadap Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini adalah seorang yang tidak pernah berbohong, seorang yang jujur, seorang yang baik, yang berakhlak, berbudi pekerti. Sehingga ketika Rasulullah berdakwah, orang banyak yang meyakini akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersama Nabi, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu dari kegelapan menuju yang terang benderang, cahaya. Dan di sini Allah mengatakan waliyu. Makna waliyu apa? Nasir, melindungi, pertolongan. Makanya subhanallah, perhatikan, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kejadian ketika Rasulullah ditinggal oleh pamannya Abi Thalib, kemudian oleh istrinya Sayyidah Khadijah al-Kubra. Kemudian Rasulullah pergi ke Taif mau berdakwah. Mungkin orang-orang di Taif, orang-orang yang lembut hatinya yang nanti akan berbondong-bondong masuk Islam. Sampai di Taif apa ternyata? Ditimpuki sama anak-anak kecil, ditimpuki sama orang-orang dewasa, dicaci maki, dianiaya.
Tapi apa kata Nabi Muhammad? Lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Rasulullah memaafi. Rasulullah memaafi, bahkan mendoakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Allahumma ya Allah, akhrij min dzurriyyatihim man ya'budullah subhanahu wa ta'ala wa la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang rusuk mereka, keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah. Lihat, dicaci maki, dianiaya, dimusuhi, ditimpuki, tapi perbuatan Rasulullah memaafkan. Setelah memaafkan, mendoakan. Ini Nabi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah turun, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Dikasih apa? Senang Rasulullah. Hadiah dari Allah, dijemput oleh pemimpin jenderalnya para malaikat. Malaikat Jibril jadi guide-nya. Kemudian kendaraan buruk yang belum pernah dikendarai oleh siapapun. Sampai buruk gemeter, sungkan sama Nabi Muhammad. Perhatikan, sampai seperti itunya Allah memuliakan Nabi Muhammad. Lihat, selama 13 tahun Rasulullah berdakwah dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Kapan Rasulullah setelah mengangkat pedang berperang? Ketika tahun kedua perang Badar. Dan sebelumnya ada perang Badar. Ini Rasulullah cuma 313 orang. 313 orang. Yang menggunakan kuda cuma 2. Yang naik keledai 3 orang. Semuanya jalan kaki. Sedangkan mereka orang-orang kufar Quraisy 3 kali lipat. 1.250 orang. Dengan kendaraannya, dengan kudanya, dengan ontaknya, dengan fasilitasnya, dengan kelengkapannya. Ini mereka orang-orang kufar Quraisy. Orang-orang kufar Quraisy dengan sombongnya. Pasti kami akan menang. Kemudian dengan pestanya. Lihat Nabi Muhammad cuma 313. Rasulullah berdoa, memohon kepada Allah. Apa yang terjadi? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah melindungi kepada orang-orang yang beriman. Makanya jangan takut hidup di dunia. Orang-orang yang beriman kepada Allah, Nabi Muhammad SAW insya Allah mendapat perlindungan dari Allah. Mendapatkan penjagaan dari Allah. Mendapatkan naungan dari Allah. Ini adalah bagian yang paling terbesar. Yang dimana di sini Allah menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Kepada apa? Orang-orang yang beriman. Menjaga. Taib. Walladzina kafaru. Dan mereka orang-orang yang kufur. Auliya'uhumut taghut. Siapa yang menolong mereka? Orang-orang kufur. Taghut. Siapa? Iblis, syaitan. Bukannya bagiannya Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijunahum. Bahkan mereka ini dikeluarkan minan nur, dari cahayanya Allah, ila dzulumat. Maksudnya apa? Ini adalah ayat buat siapa? Buat mereka orang-orang Yahudi. Orang Yahudi beriman enggak? Beriman kepada Allah, ya. Beriman kepada Nabi Allah Isa, beriman. Bagus, bagus. Tetapi di sini ada Nabi Muhammad. Ini ada Rasul yang diutus. Seharusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka harus keluar dari keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW? Ini juga diturunkan kepada mereka. Yang seharusnya mereka sudah mendapatkan nur, cahaya Allah, keimanan, beriman kepada Nabi Allah Isa. Seharusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Karena ini Rasul, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka beruntung karena mendapatkan 2 nabi. Nabi sebelumnya beriman kepada nabi yang sebelumnya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena kesombongannya mereka mengatakan bagaimana? Ada apa beriman dengan Muhammad? Bahwasanya anbiya, Rasul itu diturunkan oleh golongan kami dari Bani Israel. Memang benar. Nabi Allah Yakub punya anak Yusuf. Kemudian anak-anaknya mereka kebanyakan para nabi. Kemudian di situ ada Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Allah Daud. Nabi Allah Sulaiman. Kemudian Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Isa. Kemudian seorang wanita yang salehah, Sayyidah Maryam. Kemudian Nabi Allah Imran. Ini semua dari mana? Dari Bani Israel.
Nabiullah Samuel, Nabiullah Hizkil, Allah. Semua kebanyakan dari golongan Bani Israel. Kami ini keluarga Nabi. Begitulah kemarin ceritanya orang-orang Bani Israel seperti itu. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dilahirkan dari golongan orang-orang Arab. Memang Rasul harus diutus dari golongan Arab karena Al-Qur'an bilughatil Arab. Al-Qur'an kalamullah dengan kalam Arab. Maka diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan keluarga yang mulia, dari golongan bangsawan, kakek-kakeknya sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mereka semuanya dari Nabi Muhammad sampai Nabiullah Adam, semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada satu orang pun daripada kakek-kakeknya Nabi, semuanya yang tidak beriman kepada Allah. Semuanya beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi yang diutus oleh Allah. Begitu juga ibunda Nabi Muhammad, ibunya sampai Sayyidatuna Hawa, sampai Sayyidina Adam, semua orang-orang yang beriman. Tidak ada satu orang pun dari ayah-ayahnya Nabi dan ibu-ibunya Nabi Muhammad, mereka orang-orang yang kufur, tidak. Semuanya orang-orang beriman. Karena apa? Dijaga Allah Subhanahu wa taala keturunannya Rasulullah. Karena apa? Perpindahan cahaya kepada siapa? Kepada ayahnya mereka, kepada ayahnya Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga. Kakeknya dapat cahayanya Rasulullah. Perpindahan min aslabihim, dari tulang rusuknya mereka, ini orang-orang yang dijaga. Makanya sungguh beruntung Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, kemudian Sayyidah Aminah yang telah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan tentang abahnya Nabi Muhammad, ibundanya Nabi Muhammad, katakan begini begitu, jangan dipercaya. Karena ini tidak masuk akal di dalam dalilnya mereka yang mengatakan anak abawai Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bimumin, bukannya orang mukmin. Tidak, bahwasannya ayah-ayahnya Nabi Muhammad, kakek-kakeknya Nabi Muhammad, ibundanya Nabi Muhammad, nenek moyangnya Nabi Muhammad, sampai kepada Nabiullah Adam adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menitipkan cahaya tersebut kecuali kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Subhanallah, hakadha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Bagaimana? Ulaika ashabun nar. Mereka adalah penduduk api neraka. Bagaimana mereka menjadi penduduknya api neraka? Hum fiha khalidun. Mereka kekal abadi selama-lamanya. Mereka kekal abadi selama-lamanya. Ini ayat juga turun kepada siapa? Mereka orang-orang kufar Yahud. Orang-orang kufar Yahud, saya katakan kufar Yahud. Dan banyak orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad. Contohnya seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, beliau Yahudi. Ada yang dikatakan beliau adalah Arab Persia, dari Persia. Menelusuri, beriman kepada agama Yahudi, kepada pendeta. Untuk apa? Menelusuri, menanti seorang Nabi yang diutus dari Arab. Sampai beliau pergi ke negeri Arab, bertemu dengan Nabi Muhammad di kota Madinah, dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari golongan orang-orang Yahudi yang mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Kaisarur Rum. Kaisarur Rum itu sudah hampir beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hujah mempertanyakan kepada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan waktu itu tinggal di Mekah, memusuhi Nabi Muhammad karena beliau berjual beli, berdagang, pergi ke Romawi, ketemu sama Raja Kaisar. Ente kenal dengan namanya Muhammad? Iya, itu dari golonganku. Dia mengaku nabi, dari golongan bangsawan, dia anak yatim, terkenal jujur. Loh, berarti betul apa yang dikatakan di Injil. Betul apa yang dikatakan ini, hampir beriman. Yang langsung beriman siapa? Malikul Habasyah Najasyi. Ketika dipanggil, Ja'far sini, dipanggil, ayo duduk depan. Ditanya, ente ini siapa? Nabinya ente siapa? Nabi Muhammad SAW, utusannya Allah. Bagaimana sifatnya? Bagaimana keadaannya? Bagaimana keturunannya? Bagaimana disifatin tentang Nabi Muhammad?
Setelah mengetahui tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, oh, ini tidak berbeda apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa di Injilnya. Begitu juga kepada Musa Tauratnya. Begitu juga Zabur Nabi Allah Daud alaihi salam. Berarti beliau benar adalah seorang nabi. Langsung Malikul Habasyah Najasyi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung beriman. Malikul Habasyah. Padahal beliau belum pernah ketemu Nabi Muhammad. Jadi Malikul Habasyah ini dia beriman kepada Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad, tetapi beliau tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika meninggal, Rasulullah mensalatkan gaib. Mensalatkan gaib. Makanya ada dikatakan manil rajul amana bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yadi sahabah. Mani tabi'in, siapa seorang tabi'in yang beriman di tangannya seorang sahabat? Tabi'in. Tabi'in apa sih? Tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad. Tapi kalau sahabat yang bertemu dengan Nabi. Jadi siapa sih mereka sahabat? Man amana bin Nabi, beriman kepada Nabi Muhammad. Man laqiya Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, wa mata 'alal iman, dan meninggal dalam keadaan iman. Ini mereka sahabat Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau tabi'in, dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Siapa? Malikul Habasyah Najasyi. Beriman bersama siapa? Bersama Ja'far At-Tayyar, seorang sahabat Nabi Muhammad. Lihat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Malikul Habasyah An-Najasyi karena meyakini, mengetahui akan risalah yang sebelumnya daripada risalah Nabi Allah Isa alaihi salam tidak bertentangan dan menyebutkan tentang kejadian yang akan diutus seorang Nabi Muhammad. Walhasil ini kembali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu Allah melindungi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kejadian di sini. Alam tara ilal ladzina hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu tidak lihat, memandang kepada Nabi Allah Ibrahim yang didebat tentang Allah Subhanahu wa taala? An atahullahul mulka id qala Ibrahim. Nah, Rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Jadi Nabi Allah Ibrahim berdebat. Nabi Allah Ibrahim berdebat dengan siapa? Dengan Raja Namrud. Perhatikan, yang bersama Nabi Allah Ibrahim Raja Namrud. Kemudian yang bersama Nabi Allah Musa namanya Fir'aun. Nah, ini Raja Namrud. Ini dikatakan Malikud Dunia. Dia mengatakan dirinya Raja Dunia. Makanya di sini di dalam risalah ada dua Raja Dunia. Dua Raja Dunia, dua orang mukmin. Dua Raja Dunia, dua orang kafir. Memang benar-benar bermakna Malikud Dunia, rajanya dunia. Siapa? Nabi Allah Sulaiman yang mukmin, dan kemudian Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Dzulqarnain. Seorang raja, pemimpin, panglima, hebat, nabi. Nah, Namrud dia mengatakan raja dunia. Dia memponis dirinya adalah raja dunia. Bahkan mengatakan dia adalah Tuhan. Mengaku Tuhan. Tapi nyembahnya berhala. Nyembahnya berhala. Setelah Nabi Allah Ibrahim diponis dibakar. Ini setelah pembakaran ini. Nanti kita ceritakan masalah pembakaran. Dan ini menceritakan tentang perdebatan. Tentang perdebatan Nabi Allah Ibrahim dengan Raja Namrud. Setelah Nabi Allah Ibrahim memerubuhkan semua patung-patung, kemudian ada satu patung yang apa? Satu patung yang dikalongi kampak. Setelah ditanya, siapa yang merubuhkan patung ini semua? Itu dia yang pakai kampak, katanya. Itu yang pakai kampak. Loh, nggak mungkin, itu patung, nggak mungkin bisa bergerak kalau nggak bukan ente, katanya. Loh, jangan tanya saya, ini kan Tuhannya ente. Dia yang paling besar, yang paling berkuasa. Satu sudah kalah. Kemudian dibakar. Setelah dibakar, subhanallah, Allah mengatakan, kuni barda, wahai api, kuni, ya api kuni bardan.
Wahai api, jadilah dingin. Lihat, perhatikan. Itu api yang seharusnya kaidahnya panas, tapi dirubah dengan apa? Mukjizatnya Nabi Allah Ibrahim, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah menjadi dingin. Tapi dingin yang bagaimana? Bardau wa salama. Dingin yang menyelamatkan. Bardan, dingin tetapi yang menyelamatkan, wassalama. Taib. Kemudian dipanggil sama raja. Panggil Ibrahim. Selamat. Debat sama raja. Idh qala Ibrahimu Rabbi. Siapa Tuhan kamu? Kata Nabi Allah Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang bisa menghidupkan dan yang bisa mematikan. Katanya raja apa? Qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Nih, saya bisa panggil 4 orang tawanan. 4 orang tawanan. Nih, lihat. Saya adalah Tuhan. Yang 2 orang matiin, bunuh. 2 orang dibunuh. Mati. Yang 1 hidup. Yang 2 hidup. Nah, lihat. Saya Tuhan. Saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Bisa mematikan dan menghidupkan. Kemudian bukan itu sebabnya. Yakni bisa menyebabkan hidup. Oh begitu. Bisa menghidupkan orang yang mati. Oh iya, saya juga bisa. Panggil 2 orang lagi. Dipanggil 2 orang, 4 orang lagi, dipanggil 4 orang. Yang 2 orang. Dan saya adalah orang penyebab kematian, katanya. Waduh, dia ngaku Tuhan. Dan saya bisa langsung mematikan, dan saya juga bisa menyebabkan matinya seseorang. Bagaimana? Dipanggil 2 orang. 4 orang, 2 orang, 2 orang. Yang 2 orang dipenjara, dikasih makan. Yang 2 orang lagi nggak dikasih makan sampai mati. Lihat, itu saya bisa mematikan orang. Taib. Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar. Nah, di sini terjadi perdebatan bahwa Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang telah mendatangkan matahari terbit dari masyrik, dari timur, kemudian tenggelam di maghrib, terkendal di barat. Bingung. Bisa ente membalikan matahari, merubah matahari? Siapa yang mendatangkan matahari? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ankara malik at-taghiya alladhi kana awwala man tajabbara wa qala ana uhyi ba'da al-bashar bil afi amman hakama ali bil i'dam wa umitul ba'dha. Ini dia tadi yang saya katakan. Kemudian wa hadha awwalus sukut wa dhawfi fi hujjati Namrud. Dan ini adalah yang pertama kali argumentasinya Nabi Allah Ibrahim yang paling terkuat. Ya, ini termasuk raja ini sudah kalah dengan kekuatan argumentasinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Li'anna al-murad fi qauli Ibrahim insya'ul hayah wa takwinuha ba'dal adam. Maksudnya Nabi Allah Ibrahim bukan itu. Bukan itu maksudnya. Yaitu menghidupkan sesuatu yang mati. Bukan yang mati dimati, yang hidup dimatikan, bukan. Coba hidupin orang mati. Wa izalatul haya al-qa'imah li jami'il kainatil haya min nabatin wa hayawan la mujarrad tasabbub fi baqal haya wa i'damuha li fi'atin nas hakama alaihim bil i'dam. Walamma ra Ibrahim wa qalat at-taghiya wa tajahulahu al-maqsud min ma'na al-ihya wal imat intaqala ila hujjatin ukhra la majala fi halil mukabara wal mughalata qala inna rabbil ladzi yamna'ul haya wa yaslubuha bi qudrati wa iradihi al-mutlaqa wa huwa alladzi yutla asy-syams min al-masyriq fa in kunta tad'i ar-rububiyyah fa ghayyir nizama tulu asy-syamsi wa ghurubiha wa ati biha min al-maghrib. Maksudnya begini. Sekarang kalau memang kamu mengaku seorang Tuhan, coba rubah. Coba rubah yang matahari itu dari timur itu rubah jadi maghrib. Bisa gak? Nggak bisa. Itu Tuhan saya. Coba sekarang itu rubah. Datangkan dari barat sampai timur. Nggak bisa. Ini menunjukkan apa? Kelemahan daripada manusia. Falam yajid man tawala kibrahu jawaban. Wadahisha wa tajabbar.
Allah la yahdil zalimin anfusal mu'ridin qabli hidayah. Nah, di sini dikatakan wa qad dzakara suddi ana hadhil munadharah kanat baina Ibrahim wa Namrud ba'da khuruji Ibrahim minan nar. Lam yakun istama' bil malik illa fil yawm. Fajarat bainahuma hadhihi al-munadharah wa kana dhalika nasran li khalilillah Ibrahim ba'da nasrin wa hakadha tatawalla al-intisarat li awliya wa asfiya'ih. Lihat, perhatikan, ini adalah kejadian katanya Al-Imam As-Suddi. Perdebatan tersebut terjadi setelah Nabi Allah Ibrahim dicemplungkan kemana? Ke api. Kemudian dipanggil oleh raja, terjadi perdebatan tersebut oleh raja. Perhatikan, yang mendapatkan kemenangan siapa? Nabi Allah Ibrahim karena beriman kepada Allah. Ini adalah tahqiqul ayat daripada ayat sebelum, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Lihat, pertolongan Allah kadang-kadang kita tidak menyangka. Kapan pertolongan Allah? Yang penting Anda berdoa saja sama Allah. Insya Allah nanti pertolongan Allah akan datang kepada Anda. Baik secara nyata ataupun tidak nyata. Secara sengaja ataupun tidak sengaja. Terasa ataupun tidak terasa, itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala.